Banyak di media sosial yang men-share amalan-amalan di bulan Rajab seperti istighfar, sholat sunnah, dan lain sebagainya baik. Pada dasarnya, amalan ibadah itu ditekankan kapan saja. Istighfar ya sebanyak-banyaknya, sholat ya sebanyak-banyaknya. Jangan nunggu istighfar itu kalau nunggu dosa baru istighfar. Kanjeng Nabi nggak punya dosa. Disebutkan sama apa? Disebutkan sama di dalam hadisnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Qur'an enggak pernah berbuat dosa, maksum. Tapi kenapa masih istighfar banyak? Padahal enggak punya dosa. Nabi itu istighfar terus astagfirullahaladzim, astagfirullah terus dihitung. Ada yang ngitung 70 kali, ada yang ngitung Rasulullah itu kalau duduk itu ada yang ngamatin mulutnya Rasulullah dihitungin 1, 2, 3, 4, 5, dihitungin istighfarnya. Kadang ada yang ngitung 70 kali, ada yang ngitung 100 kali. Ya sekarang tak hitung udah berapa tadi istighfar mulai datang tadi. Hah, Bu? Udah istighfar berapa tadi? Aduh, iya ya, lupa tadi. Tadi ngomongin jaburan, baik bawa apa jaburannya gitu. Jadi apa? Dihitung sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak punya dosa, tapi kenapa masih istighfar terus? Ya Kanjeng Nabi syukur, udah dikasih surga, udah dikasih jaminan bebas neraka, maka terus istighfar. Astagfirullah. Barangkali ada kekurangan-kekurangan yang tidak disadari. Nah, kita ini sudah sadar-sadar banyak kekurangan, istighfarnya masih jarang. Kalau ingat aja istighfar. Kalau sudah selesai, kadang lupa. Baik. Nabi Muhammad SAW di bulan-bulan Rajab ini ya perbanyak amal. Ya apa saja, yang mau istighfar, yang mau sholat, mau zikir, mau ngaji, semuanya. Karena apa? Pada dasarnya amalan apapun itu baik dikerjakan kapan dan di mana saja selama itu bentuknya Bentuknya adalah pahala. Tidak terikat dengan amalan di bulan tertentu. Karena sudah ada hadis umum tentang zikir itu ada. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Zikirlah kepada Allah. Istighfar fastaghfiruni aghfir lakum. Perintah istighfar itu ada. Jadi mau kapan saja ya bebas. Perintah kebaikan itu aja. Perintah sholat ya sholat. Shollu alaihi wasallimu taslima. Sholatlah kepada Tuhan. Perintah sholat itu ada semuanya. Makanya amalan-amalan di bulan Rajab ini adalah amalan-amalan yang memang Kanjeng Nabi suruh memperbanyak di bulan Rajab. Anggap aja bulan Rajab ini Kanjeng Nabi memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya kita pun sama. Allah mengangkat Kanjeng Nabi mewajibkan sholat di dalam Isra Mi'rajnya. Ya kita perbanyak sholat di bulan Rajab. Istighfar ini semuanya. Yang jelek itu kalau di bulan Rajab enggak sholat, enggak istighfar, enggak zikir, enggak apa-apa, itu yang paling jelek. Jadi apa? Jadi perbanyak melakukan ibadah. Baik, walaupun hadisnya itu mungkin hadis yang lemah, tapi kita bisa pakai untuk motivasi. Setidaknya itu. Karena karena manusia itu paling senang kalau dikasih iming-iming. Yang melakukan amalan ini di bulan Rajab nanti akan dapat ini contohnya. Tertarik tidak? Yang beli bubur ayam di ini nanti dapat Pajero. Beli ayam itu. Kenapa? Barangkali dapat. Kan gitu. Nah di bulan Rajab juga sama. Banyak datang yang melakukan ini, yang melakukan itu, yang melakukan ini. Ya kita melakukan apa salahnya? Barangkali memang benar. Barangkali Allah dengan itu ridho. Barangkali pas Allah kasih. Jadi nggak ada salahnya ketika berbuat kebaikan. Makanya amalannya sebaik-baiknya. Bukan hanya di bulan Rajab saja. Kalau bisa di bulan-bulan yang lainnya juga sama. Sholat 20 rakaat di bulan Ramadan. Seandainya selain Ramadan boleh nggak sholat sunat 20 rakaat gitu kira-kira. Setiap malam. Kalau perlu 50 rakaat. Kalau perlu sampai pagi setiap hari. Kan harusnya seperti itu. Jangan nunggu bulan-bulan tertentu. Jadi apa? Jadi kebaikan-kebaikan itu harus sesering mungkin melakukan maulid Nabi. Apakah harus di kelahiran Kanjeng Nabi saja? Kan tidak. Semakin kita berbahagia sering, ya semakin Kanjeng Nabi bahagia dan senang. Maka kita pun terus berupaya agar bergembira, agar kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Nah, amalan-amalan Rajab yang berseliweran di sosmed itu kita jadikan sebagai motivasi. Gak usah dilihat ini hadis dhaif ini, barangkali memang itu benar.
Seandainya pun anggap aja itu lemah, kalau orang zikir kira-kira dapat pahala tidak? Allah nggak akan nyiksa orang yang zikir itu, nggak akan nyiksa, nggak akan disiksa sama Gusti Allah. Orang istighfar juga nggak akan disiksa sama Gusti Allah karena kebaikan semuanya. Jadi amalannya apa? Amalan sebaik-banyaknya. Amalan apapun bentuknya. Yang mau sholat, sholat. Yang mau zikir, zikir. Yang mau sedekah, sedekah. Yang mau ngaji, ngaji. Yang mau marhabanan, marhabakan semuanya. Tidak ada amalan khusus, akan tapi bagaimana semuanya kita kerjakan atas dasar ada perintah-perintah yang secara umum ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah istighfar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Itu udah istighfar yang banyak. Perintahnya dari Al-Quran. Gak usah nunggu Rajab, gak nunggu Sya'ban, ya setiap hari seperti itu. Ada perintah sholat di dalam Al-Quran. Di dalam hadis qudsi manyataqarraba ilaihi bin nawafili, dengan kebaikan-kebaikan. Kita lakukan kebaikan. Kita tanya ini baik tidak baik, ya udah kerjakan. Selama itu adalah kebaikan. Jangan nunggu. Saya nunggu kebaikan itu hari Kamis nanti. Oh tidak perlu. Atau hari ini nanti. Oh tidak. Ya hari ini kita kerjakan, jam itu kita kerjakan kalau itu kebaikan. Kenapa? Jangan sampai menunda kebaikan, barangkali dengan ditunda tadi kebaikan tadi hilang. Kenapa hilang? Nyawanya udah nggak ada. Ada uang 1 juta, saya pengen infak ke musola. Nanti hari Jumat lah pas sekalian. Ya kalau nyampe umurnya. Kalau nggak nyampe, hilang itu uang 1 juta. Jadi cabai nantinya. Artinya apa? Jangan melakukan kejelekan-kejelekan di bulan Rajab seperti yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Dilarang bentuk semua kezaliman. Lakukan semua bentuk kebaikan. Perintah sholat ada di dalam Al-Quran. Ini sudah kita sholat belajar sebanyak-banyaknya sholat. Kalau perlu apa? Ya kayak sahabat Nabi itu. Sholat setiap malam, tiap malam, khatam 1 Quran. Ya kita ikuti. Boleh tidak kira-kira? Boleh tidak? Pulang dari sini langsung sholat sampai besok subuh. Dapat berapa? 15 juz. Gitu. Boleh tidak? Boleh. Sahabat Nabi seperti itu. Besok lagi sholat lagi sampai subuh lagi, boleh tidak? Besok nyambung lagi, sholat lagi sampai sore, besok kita ikuti. Istighfar yang banyak, ya boleh. Karena apa? Perintah umumnya ada di dalam Al-Quran. Perintah sholat, perintah sholawat, perintah puasa, perintah ngaji, perintah zikir, perintah berbuat kebaikan, larangan berbuat kejelekan. Itu ada perintah secara umumnya. Makanya apa di sini? Di bulan Rajab ini kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah agar nanti dengan datang bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan yang baik. Sholatnya udah mulai diubah. Kalau biasanya Mas Roni baca suratnya 5 menit, mulai ditambah satu rakaatnya 10 menitan. Total ya 20 menit lah. Dihitung nanti makmumnya ada berapa nanti. Muadzin merangkap sebagai imam plus makmumnya. Kapok jamaahnya. Kenapa? Sholatnya lama. Suwe. Enggak apal-apal jalannya. Sholat lama pisan. Kita maulah bedungan wis apal kabeh. Kilat. Jadi apa? Jadi kita biasakan. Mumpung masih puasa, sudah mulai latihan puasa. Alhamdulillah hari ini ada yang sudah memulai puasa. Besok ada yang memulai lagi. Sudah membiasakan Senin Kamis. Sudah tambah lagi Ayyamul Bid. Sudah biasa lagi Ayyamul Sud. Nanti bulan Sya'ban udah makin biasa lagi. Saya enggak datang bulan Ramadan puasa sudah terbiasa. Jangan sampai awal Ramadan itu lemes. Libur total. Turu wis. Wis enggak ke sawah, enggak ngantor, enggak kerja, hari lemes nasional. Lemes terus. Anak cucu bareng lemes kan gitu kan. Kenapa puasa? Kok lemes puasa? Puasa. Terus kalau mau maghrib, cuaca numpuk semuanya. Kemaruk kalau orang ini ya. Kebakaran. Ya itulah. Kalau kelasnya anak-anak itu memang seperti itu. Jadi mulai latihan dari jauh hari agar apa? Kita terbiasa dengan amalan-amalan yang secara enggak langsung nanti kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya itu adalah luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah.